Pola hidup kita saat ini tidak lahir dari kehampaan. Sejak kecil, kita adalah spons yang menyerap segala pengalaman, emosi, dan interaksi di sekitar kita. Masa kanak-kanak adalah fondasi yang membentuk pola pikir, keyakinan, dan respons emosional kita terhadap dunia. Namun, seringkali pola-pola ini terbentuk tanpa kita sadari, dan beberapa di antaranya mungkin membawa dampak negatif dalam kehidupan dewasa kita. Bayangkan seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan di mana kasih sayang diberikan hanya ketika ia berprestasi. Anak tersebut mungkin belajar bahwa ia harus selalu menjadi sempurna untuk mendapatkan cinta. Atau, sebaliknya, seorang anak yang seringkali diabaikan mungkin mengembangkan pola berpikir bahwa ia tidak cukup berharga, sehingga ia tumbuh dengan perasaan tidak aman yang mendalam. Pola-pola ini, meski tampaknya hanya bagian dari masa lalu, terus hidup dalam diri kita melalui inner child, bagian dari jiwa kita yang membawa luka dan kebahagiaan masa kecil. Ketika luka-luka ini tidak disembuhkan, mereka dapat bermanifestasi dalam bentuk perilaku dan keyakinan yang merugikan. Contohnya adalah rasa berhak tanpa usaha, yang mungkin berasal dari kebiasaan tantrum untuk mendapatkan apa yang diinginkan karena rasa bersalah orang tua. Atau, seseorang yang selalu merasa menjadi korban, mungkin terbentuk dari lingkungan di mana ia tidak diberi ruang untuk mengekspresikan kekuatan pribadinya. Ketika pola-pola ini tidak disadari, mereka menjadi jalan pintas mental yang kita jalani tanpa bertanya. Sebagai contoh, orang yang terbiasa mendapatkan perhatian melalui kemarahan di masa kecil, mungkin secara tidak sadar menggunakan strategi yang sama dalam hubungan dewasa, menciptakan siklus konflik yang berulang. Lebih jauh lagi, pengalaman masa kecil seperti rasa diabaikan, kritik berlebihan, atau perlakuan tidak adil dapat menciptakan keyakinan bawah sadar yang mengakar kuat, seperti, "Aku tidak cukup baik. Aku harus selalu membuktikan diriku. Aku tidak aman jika aku menjadi diriku sendiri." Keyakinan-keyakinan ini memengaruhi cara kita membuat keputusan, menjalani hubungan, dan menghadapi tantangan hidup. Pola-pola ini mungkin terasa seperti kebiasaan, tetapi sebenarnya mereka adalah mekanisme pertahanan inner child yang belum sembuh. Mengenali pola dari masa lalu yang tidak sehat adalah langkah awal untuk memutus siklus yang merugikan. Kesadaran adalah kunci. Ketika kita mulai memperhatikan reaksi emosional kita yang berlebihan atau pola perilaku yang berulang, kita membuka pintu untuk memahami akar dari respons tersebut. Tanyakan pada diri Anda, apakah ada situasi dalam hidup saya di mana saya merasa terjebak? Apakah ada pola emosional yang terus berulang, seperti merasa tidak cukup baik atau mudah marah? Dari mana perasaan atau keyakinan ini berasal? Meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, dengan jujur dapat menjadi momen pencerahan yang mendalam. Kita mulai menyadari bahwa banyak dari reaksi kita bukanlah hasil dari situasi saat ini, melainkan gema dari masa lalu yang belum disembuhkan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah pola tantrum untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bayangkan seorang anak yang, ketika menangis atau marah, diberikan hadiah atau perhatian oleh orang tua yang merasa bersalah. Pola ini mengajarkan anak bahwa kemarahan adalah alat untuk memenuhi kebutuhan. Ketika anak ini tumbuh dewasa, ia mungkin menggunakan strategi serupa dalam hubungan profesional atau pribadi, menciptakan dinamika yang merusak. Namun pola ini dapat diubah. Dengan kesadaran, kita dapat melihat bahwa kemarahan ini bukanlah solusi, melainkan ekspresi dari kebutuhan inner child yang belum terpenuhi. Alih-alih menyerah pada pola lama, kita bisa mulai memberikan perhatian dan kasih sayang pada inner child dengan cara yang sehat. Mengenali pola yang tidak sehat bukanlah tentang menyalahkan diri sendiri atau orang tua kita. Ini adalah tentang mengambil tanggung jawab untuk kehidupan kita saat ini. Masa kecil mungkin tidak berada dalam kendali kita, tetapi reaksi dan pilihan kita hari ini sepenuhnya ada dalam genggaman kita. Saat Anda mulai mengamati pola-pola ini, ingatlah bahwa ini adalah langkah menuju pembebasan. Dengan setiap momen kesadaran, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk memilih cara yang berbeda, cara yang lebih sehat, untuk merespons kehidupan. Inner child Anda tidak lagi perlu memegang kendali, karena sekarang Anda memiliki kekuatan untuk menjadi inner parent yang bijak, penuh kasih, dan tegas.
Inner child, bagian diri kita yang membawa emosi dan pengalaman masa kecil, bisa menjadi sumber kekuatan atau justru menjadi penghalang besar dalam kehidupan dewasa kita. Ketika inner child mendominasi, kita seringkali terjebak dalam pola emosional yang melemahkan, kehilangan kendali atas rasa kekuatan pribadi, dan sulit berkembang menjadi versi terbaik diri kita. Efek negatif ini seringkali terjadi tanpa kita sadari, tetapi dampaknya sangat nyata. Bayangkan hidup dengan perasaan bahwa Anda tidak pernah cukup baik, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba. Inner child yang mendominasi seringkali menciptakan ilusi bahwa kita kecil, lemah, dan tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Dalam kondisi ini, keputusan penting menjadi sulit dibuat, dan kita terus mencari validasi dari luar, merasa bergantung pada orang lain untuk merasa berharga. Rasa kekuatan pribadi yang hilang ini sering berakar pada pengalaman masa kecil, di mana kebutuhan emosional tidak terpenuhi. Mungkin Anda dibesarkan dalam lingkungan yang kritis atau penuh tuntutan, di mana kesalahan kecil saja dianggap sebagai kegagalan besar. Inner child. Anda menyerap pengalaman ini, menciptakan keyakinan bahwa Anda harus sempurna untuk diterima. Pola ini bisa bertahan hingga dewasa, membuat Anda takut mengambil risiko, atau merasa tidak cukup baik bahkan ketika Anda telah mencapai banyak hal. Inner child yang terluka juga memicu siklus frustrasi yang tak berujung. Ketika kebutuhan emosional dari masa kecil tidak diakui, kita cenderung mengulang pola yang sama dalam hubungan, pekerjaan, dan keputusan hidup lainnya. Siklus ini membuat kita merasa terjebak, selalu mengharapkan hasil yang berbeda tetapi terus melakukan hal yang sama. Misalnya, seseorang yang merasa diabaikan di masa kecil mungkin secara tidak sadar mencari perhatian dengan cara yang merugikan dirinya. Ini bisa berupa perilaku pasif-agresif, menyalahkan orang lain, atau bahkan menarik diri dari hubungan. Pola ini menciptakan dinamika yang tidak sehat, memperkuat rasa frustrasi dan ketidakpuasan yang sudah ada. Efek paling merusak dari inner child yang mendominasi adalah rasa tidak aman yang kronis. Inner child yang terluka seringkali hidup dalam ketakutan, takut ditolak, takut gagal, atau takut menjadi diri sendiri. Ketakutan ini membatasi potensi kita, membuat kita ragu untuk mengejar impian atau keluar dari zona nyaman. Rasa tidak aman, ini juga memengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan dunia. Inner child yang mendominasi mungkin terus-menerus mengingatkan kita pada kegagalan masa lalu, memperbesar kekhawatiran kecil menjadi ketakutan besar, dan meredam suara optimisme. Hasilnya, kita seringkali merasa cemas, kurang percaya diri, dan terputus dari sumber kekuatan batin kita. Untuk keluar dari efek negatif ini, langkah pertama adalah menyadari keberadaan inner child yang terluka dan memahami bagaimana ia memengaruhi hidup kita. Inner child yang mendominasi tidak perlu dilawan, tetapi perlu diakui dan disembuhkan. Dengan melibatkan inner parent, bagian dari diri kita yang bijak dan penuh kasih, kita dapat mulai memulihkan luka-luka emosional dan membangun kembali rasa kekuatan pribadi yang hilang. Ketika inner child yang terluka dipeluk dengan pengertian dan kasih sayang, ia tidak lagi mendominasi. Sebaliknya, ia menjadi bagian dari diri kita yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Inilah perjalanan menuju kebebasan emosional, di mana kita tidak lagi terjebak oleh luka masa lalu, tetapi diberdayakan oleh kekuatan masa kini. Reparenting adalah proses penuh kasih untuk menyembuhkan luka inner child, dengan cara menjadi figur orang tua yang bijak, penyayang, dan mendukung bagi diri sendiri. Dalam perjalanan ini, kita belajar membangun hubungan baru dengan bagian diri yang terluka, menggantikan pola lama yang destruktif dengan pola yang sehat dan memberdayakan. Proses ini bukan hanya tentang pemulihan, tetapi juga tentang menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih dewasa dan penuh kesadaran. Setiap dari kita memiliki kemampuan untuk mengakses inner parent, suara batin yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Namun banyak orang tidak menyadari keberadaan suara ini karena selama bertahun-tahun terjebak dalam reaksi impulsif dari inner child. Untuk memulai reparenting, kita harus melatih diri mendengarkan suara inner parent yang lebih dewasa dan stabil. Inner parent bertindak sebagai pemandu yang membantu kita menghadapi emosi sulit tanpa kehilangan kendali. Ketika inner child kita merasa takut,
marah, atau sedih, inner parent hadir untuk memberikan rasa aman. Contohnya, ketika kita merasa cemas tentang keputusan besar, inner parent dapat berkata, "Tidak apa-apa merasa ragu. Kamu bisa meluangkan waktu untuk mempertimbangkan pilihanmu dengan tenang." Salah satu langkah penting dalam reparenting adalah mengembangkan dialog yang sehat dengan diri sendiri. Alih-alih mengkritik atau mengabaikan kebutuhan emosional kita belajar berbicara pada diri sendiri seperti berbicara pada anak kecil yang membutuhkan bimbingan. Misalnya, saat menghadapi kekecewaan, daripada mengatakan, "Kamu selalu gagal," kita bisa berkata, "Aku tahu ini sulit, tetapi kegagalan ini adalah bagian dari perjalananmu untuk belajar dan tumbuh." Kasih sayang ini tidak berarti memanjakan inner child, tetapi menawarkan pengertian sekaligus menetapkan batas yang sehat. Inner parent yang bijak tahu kapan harus bersikap tegas untuk menjaga kita tetap pada jalur yang benar. Reparenting juga melibatkan mengganti respons otomatis yang dipicu oleh luka inner child dengan respons yang lebih sadar. Pola lama seperti menyerah pada emosi negatif, menghindari konflik, atau mencari validasi eksternal digantikan dengan tindakan yang memberdayakan. Sebagai contoh, ketika menghadapi kritik, inner child mungkin bereaksi dengan rasa malu atau defensif. Inner parent, di sisi lain, dapat mengajarkan kita untuk melihat kritik sebagai kesempatan untuk tumbuh tanpa kehilangan rasa percaya diri. Dengan praktik yang konsisten, pola respons yang sehat ini menjadi kebiasaan baru yang membantu kita menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan tenang. Reparenting bukanlah perjalanan yang instan. Ini adalah proses bertahap yang membutuhkan kesabaran dan komitmen. Setiap langkah kecil, seperti memberikan afirmasi positif pada diri sendiri atau menenangkan inner child saat emosi memuncak, membawa kita lebih dekat pada keseimbangan emosional. Melalui reparenting, kita tidak hanya menyembuhkan luka masa lalu, tetapi juga menciptakan fondasi baru untuk kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Inner child yang dulu merasa terluka dan terabaikan kini memiliki tempat untuk tumbuh dengan cinta dan dukungan. Sementara inner parent yang kuat memimpin perjalanan ini menuju kesejahteraan yang sejati. Emosi kita adalah fondasi dari cara kita berpikir, bertindak, dan pada akhirnya membentuk hidup kita. Namun, banyak orang tidak menyadari bahwa pola emosi yang terbentuk sejak kecil dapat menjadi peta tersembunyi yang mengarahkan keputusan dan pengalaman mereka. Memahami hubungan ini adalah kunci untuk menciptakan perubahan mendalam dalam hidup. Sebagai anak-anak, kita menyerap dunia di sekitar kita seperti spons. Ketika kebutuhan emosional tidak terpenuhi, misalnya rasa aman, cinta, atau validasi, kita menciptakan pola yang bertujuan melindungi diri dari rasa sakit. Pola ini seringkali tetap ada hingga dewasa, bahkan ketika kondisi yang memicunya telah lama berlalu. Sebagai contoh, seorang anak yang terus-menerus merasa diabaikan mungkin mengembangkan pola overachieving untuk mendapatkan perhatian. Pola ini bisa membawa kesuksesan sementara, tetapi di balik pencapaian tersebut sering tersembunyi perasaan tidak cukup baik. Ketika pola ini terus berlanjut tanpa disadari, ia bisa menjadi penghalang kebahagiaan sejati. Pola emosi yang tidak sehat seringkali muncul dalam bentuk ketidakamanan, kecemasan, atau kebiasaan sabotase diri. Kita mungkin merasa takut mengambil risiko karena takut gagal atau ragu menerima cinta karena keyakinan bahwa kita tidak layak dicintai. Pola-pola ini membatasi potensi kita, membuat kita terjebak dalam lingkaran frustrasi. Misalnya, rasa tidak aman yang tertanam sejak kecil bisa menyebabkan seseorang menghindari peluang karier karena merasa tidak kompeten. Ketika peluang itu dilewatkan, rasa tidak percaya diri semakin menguat, menciptakan siklus yang sulit diputus. Pola emosi tidak hanya memengaruhi cara kita memandang diri sendiri, tetapi juga cara kita berinteraksi dengan orang lain. Pola seperti takut ditolak atau kebutuhan akan validasi dapat menciptakan dinamika yang tidak sehat dalam hubungan. Sebagai contoh, seseorang yang takut ditinggalkan mungkin menjadi terlalu bergantung pada pasangan, memicu konflik yang justru memperkuat rasa takutnya. Pola ini, jika tidak diubah, dapat menghalangi hubungan yang harmonis dan mendalam. Kabar baiknya adalah bahwa pola emosi bukanlah takdir. Dengan kesadaran dan upaya yang konsisten,
kita dapat mengubah pola ini menjadi fondasi yang lebih sehat dan memberdayakan. Langkah pertama adalah mengenali pola-pola ini dengan jujur, tanpa menghakimi diri sendiri. Setelah pola diidentifikasi, penting untuk menggantinya dengan respons emosional yang lebih sehat. Misalnya, alih-alih menghindari risiko karena takut gagal, kita bisa melatih diri untuk melihat kegagalan sebagai peluang belajar. Dengan cara ini, pola lama yang didasarkan pada ketakutan digantikan dengan pola baru yang didasarkan pada keberanian dan pertumbuhan. Memahami hubungan antara pola emosi dan hasil hidup adalah langkah awal menuju transformasi. Setiap kali kita merasakan emosi yang kuat, kita diberi kesempatan untuk berhenti, merefleksikan, dan memilih respons yang lebih sadar. Seiring waktu, pilihan-pilihan ini menciptakan perubahan yang mendalam dalam cara kita menjalani hidup. Hidup yang sejati bukanlah tentang menghindari emosi sulit, tetapi tentang belajar menggunakannya sebagai alat untuk pertumbuhan. Ketika kita menguasai pola emosi kita juga menguasai kemampuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih selaras dengan potensi tertinggi kita. Kesadaran adalah jembatan menuju perubahan. Dalam menghadapi pola emosional yang berulang, langkah pertama adalah membawa pola tersebut dari ketidaksadaran ke cahaya kesadaran. Namun, proses ini bukan sekadar mengenali pola. Ini tentang menyelami akar emosinya dan melatih diri untuk merespons dengan cara yang lebih sehat dan memberdayakan. Pola emosional seringkali berakar pada luka masa lalu yang secara diam-diam mengontrol perilaku kita. Contohnya, seseorang mungkin memiliki kecenderungan untuk merasa menjadi korban dalam situasi sulit. Pola ini, jika tidak disadari, menciptakan siklus rasa frustrasi dan ketidakberdayaan. Penting untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan? Mengapa saya merasa seperti ini? Apakah ini berdasarkan realitas atau hanya cerminan luka lama? Kesadaran dimulai dengan memperhatikan emosi yang muncul di saat-saat tertentu. Catatlah pola-pola itu. Apakah Anda cenderung marah saat merasa diabaikan? Atau mungkin Anda mundur ketika menghadapi kritik? Dengan mencatat emosi dan respons Anda mulai melihat pola yang sebelumnya tersembunyi. Dialog dengan diri sendiri adalah alat yang kuat untuk membangun kesadaran. Namun, dialog ini harus dipenuhi dengan kasih sayang, bukan kritik. Ketika menghadapi emosi sulit, bayangkan Anda berbicara dengan seorang anak kecil yang sedang merasa bingung atau terluka. Kalimat seperti, "Aku tahu ini sulit, tetapi kita bisa melewati ini bersama," menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam diri. Dengan melibatkan suara inner parent yang penuh kasih dan tegas, Anda memberi diri Anda ruang untuk merasa tanpa terjebak dalam pola lama. Inner parent membantu mengarahkan inner child ke arah yang lebih sehat, menjauh dari respons impulsif yang didasarkan pada ketakutan atau rasa sakit. Setelah kesadaran terhadap pola mulai terbentuk, langkah berikutnya adalah mengenali siklus emosional yang sering terjadi. Contohnya, mungkin Anda menyadari bahwa setiap kali Anda gagal dalam sesuatu, Anda langsung merasa tidak cukup baik, yang kemudian memicu kebiasaan menyerah. Siklus ini hanya memperkuat keyakinan negatif. Untuk menghentikan siklus ini, Anda perlu mengintervensi di salah satu titiknya. Misalnya, alih-alih menyerah saat menghadapi kegagalan, cobalah untuk berkata pada diri sendiri, "Kegagalan ini adalah kesempatan untuk belajar, bukan bukti bahwa saya tidak mampu." Dengan mengubah cara Anda merespons, Anda mulai membangun pola baru yang lebih konstruktif. Kesadaran bukanlah sesuatu yang muncul sekali lalu bertahan selamanya. Ini adalah latihan yang harus dilakukan secara konsisten. Salah satu caranya adalah dengan bermeditasi atau melakukan latihan mindfulness, yang membantu Anda tetap hadir di momen saat ini. Ketika Anda berada di saat ini, Anda lebih mampu mengenali emosi tanpa terseret oleh narasi lama yang melekat padanya. Setiap momen kesadaran adalah peluang untuk memilih jalan yang berbeda. Dengan menyadari pola yang berulang dan melatih respons yang lebih sehat, Anda membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih selaras dengan diri sejati Anda. Kesadaran adalah alat yang memberdayakan, membuka jalan menuju kebebasan emosional dan pertumbuhan pribadi yang mendalam. Menguatkan inner parent adalah kunci untuk membawa harmoni dalam diri.
Ketika inner parent yang penuh kasih dan tegas mengambil peran, emosi negatif tidak lagi mendominasi. Inner parent bertindak sebagai pemimpin yang mampu mengarahkan, membimbing, dan menenangkan bagian diri yang rentan. Tapi bagaimana kita benar-benar melatih suara ini agar menjadi pilar kekuatan dalam menghadapi frustrasi? Inner parent adalah refleksi dari kebijaksanaan batin. Untuk mengaktifkannya, mulailah dengan membangun dialog internal yang positif dan memberdayakan. Bayangkan saat Anda menghadapi situasi penuh frustrasi, mungkin Anda gagal dalam sebuah proyek atau merasa tidak dihargai. Alih-alih membiarkan inner child mendominasi dengan keluhan dan kemarahan, inner parent dapat berkata, "Tidak apa-apa jika ini tidak berjalan sesuai rencana. Kita belajar dari ini. Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan." Kata-kata ini menciptakan ruang aman bagi diri Anda sendiri, memungkinkan Anda untuk memproses emosi tanpa terseret dalam spiral negatif. Inner parent memberikan validasi kepada inner child, tetapi tetap menawarkan arahan yang realistis dan memberdayakan. Siklus frustrasi seringkali diperburuk oleh respons impulsif, seperti menyerah pada kemarahan atau kecemasan. Untuk memutus siklus ini, Anda perlu menggantinya dengan respons yang lebih konstruktif. Misalnya, jika Anda merasa ingin menyerah karena sesuatu tidak berjalan dengan baik, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan? Apa hal terbaik yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Dengan melibatkan inner parent, Anda tidak hanya berhenti pada emosi, tetapi melangkah maju dengan solusi. Dialog seperti, "Mari kita coba pendekatan lain. Kegagalan ini bukan akhir, melainkan langkah berikutnya," membantu mengubah energi frustrasi menjadi motivasi. Berikut latihan untuk menguatkan inner parent. 1. Meditasi dialog batin. Luangkan waktu untuk bermeditasi dan bayangkan berbicara dengan inner child Anda. Dengarkan apa yang ia butuhkan, lalu biarkan inner parent Anda menjawab dengan penuh kasih dan kepercayaan diri. 2. Jurnal reflektif. Tuliskan situasi yang membuat Anda frustrasi dan bagaimana Anda meresponsnya. Identifikasi bagaimana inner parent bisa merespons dengan cara yang lebih positif. 3. Afirmasi harian. Gunakan afirmasi untuk memperkuat inner parent. Contoh, "Saya adalah pemimpin yang sabar dan bijak bagi diri saya sendiri." Frustrasi sering muncul ketika hasil tidak sesuai harapan. Inner parent yang sehat memahami bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita, tetapi tetap percaya pada proses. Daripada terus-menerus mengecek hasil secara obsesif, latihlah diri untuk berkata, "Saya sudah melakukan yang terbaik, dan itu cukup." Ketika inner parent kuat, kepercayaan diri pun tumbuh. Anda tidak lagi terjebak dalam keraguan atau ketakutan, melainkan melihat frustrasi sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan inner parent sebagai panduan, Anda tidak hanya merespons situasi sulit dengan bijaksana, tetapi juga menciptakan pola pikir yang lebih stabil dan penuh kasih. Inner parent bukan sekadar suara, melainkan kekuatan yang membawa Anda dari reaksi impulsif menuju tindakan yang bermakna. Dalam setiap momen frustrasi, ia hadir untuk mengingatkan, Anda lebih kuat dari rasa sakit Anda, dan Anda selalu memiliki pilihan untuk bertindak dengan kebijaksanaan. Dalam perjalanan menuju keutuhan diri, integrasi adalah langkah yang tidak dapat dihindari. Setiap aspek dalam diri, inner child, shadow, ego, dan inner parent, memiliki peran yang unik. Mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari kepribadian kita, namun ketika salah satu mendominasi, harmoni menjadi terganggu. Untuk mencapai keseimbangan sejati, kita perlu belajar mengintegrasikan semua bagian ini dalam harmoni yang selaras. Integrasi dimulai dengan penerimaan. Inner child mungkin membawa luka dari masa lalu, tetapi ia juga menyimpan kreativitas dan spontanitas. Shadow, bagian diri yang tersembunyi dan terkadang ditakuti, membawa energi yang dapat dialihkan untuk pertumbuhan. Ego, meskipun sering disalahkan, membantu kita mengenali identitas. Dan inner parent, dengan kebijaksanaan dan kasihnya, adalah kompas yang memandu kita. Penerimaan berarti tidak lagi melihat aspek-aspek ini sebagai musuh, tetapi sebagai sekutu. Anda mungkin bertanya pada diri sendiri,
Apa yang ingin inner child saya katakan hari ini? Bagaimana shadow saya mencoba melindungi saya? Apakah ego saya sedang mencari pengakuan yang sehat atau sekadar validasi eksternal? Apa panduan bijaksana yang bisa diberikan inner parent saya dalam situasi ini? Dengan pertanyaan ini, Anda mulai membangun dialog yang menyeluruh dan menyembuhkan. Ketidakseimbangan sering muncul ketika satu aspek diri mendominasi yang lain. Inner child yang terus-menerus merasa berhak, shadow yang menciptakan sabotase diri, atau ego yang menuntut perhatian tanpa batas dapat menghalangi pertumbuhan. Untuk mencegah dominasi ini, penting untuk memberi ruang bagi setiap aspek tanpa membiarkannya menguasai. Misalnya, saat inner child merasa kecewa, akui emosinya tanpa membiarkannya mengambil alih. Inner parent dapat berkata, "Aku tahu kamu sedih, tapi kita akan mencari jalan keluar bersama." Dengan cara ini, setiap aspek merasa didengar tetapi tetap diarahkan. Berikut latihan untuk mengintegrasikan diri. 1. Meditasi visualisasi. Bayangkan semua aspek diri Anda berkumpul dalam lingkaran. Biarkan masing-masing berbicara dan dengarkan tanpa menghakimi. Rasakan harmoni saat mereka bekerja bersama sebagai satu tim. 2. Jurnal dialog. Tuliskan percakapan antara inner child, shadow, ego, dan inner parent. Biarkan mereka berbicara dan saling mendukung. 3. Afirmasi integratif. Ucapkan afirmasi yang mengakui semua aspek diri Anda, seperti, "Saya adalah kesatuan dari semua pengalaman, kekuatan, dan pelajaran hidup saya." Integrasi bukanlah tujuan yang selesai dalam semalam, melainkan perjalanan seumur hidup. Dalam proses ini, Anda belajar untuk mencintai diri sendiri dalam segala kompleksitasnya. Keutuhan berarti tidak lagi membagi diri Anda ke dalam kategori baik atau buruk, tetapi melihat semua bagian sebagai potongan puzzle yang membentuk gambar diri Anda yang utuh. Ketika Anda mengintegrasikan semua aspek diri, Anda membuka jalan untuk hidup yang lebih otentik. Anda tidak lagi terjebak dalam peran yang sempit atau pola yang berulang. Sebaliknya, Anda menjadi individu yang sadar, seimbang, dan mampu menghadapi kehidupan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Integrasi adalah seni mencintai diri sendiri secara utuh. Dengan memahami dan memelihara setiap bagian, Anda menemukan bahwa diri Anda, dalam segala keragamannya, adalah karya yang sempurna dalam proses penciptaannya. Dialog dengan diri sendiri adalah seni yang sering diremehkan, tetapi kekuatannya luar biasa. Ini bukan sekadar berbicara pada diri sendiri, ini adalah percakapan yang mendalam, penuh kasih sayang, dan mengarahkan diri menuju tujuan hidup yang lebih tinggi. Ketika Anda membangun dialog yang sehat dengan diri sendiri, Anda menciptakan landasan untuk transformasi emosional dan mental yang abadi. Inner child seringkali menyimpan luka-luka dari masa lalu yang belum sembuh. Membangun dialog berarti mengakui perasaan tersebut tanpa menghakimi. Misalnya, saat Anda merasa kecewa atau takut, Anda dapat berkata, "Aku tahu kamu merasa sedih. Itu wajar, dan aku di sini untukmu. Bersama, kita akan menemukan jalan keluar." Dengan berbicara pada diri sendiri seperti ini, Anda memberi ruang bagi emosi untuk dirasakan sekaligus mengarahkan mereka ke arah penyembuhan. Inner parent adalah aspek diri yang bijaksana, penuh kasih, dan tegas. Dalam situasi yang penuh tekanan, inner parent dapat memberikan arahan yang menguatkan. Contohnya, ketika Anda merasa ragu-ragu menghadapi tantangan besar, inner parent dapat berkata, "Kamu mampu menghadapi ini. Ingat semua keberhasilan yang telah kamu raih sebelumnya." Suara ini membantu Anda tetap fokus dan percaya diri. Cara menggunakan alat untuk meningkatkan kesadaran diri. 1. Musik. Musik memiliki kemampuan untuk memengaruhi suasana hati dan keadaan emosional. Dengarkan musik yang menginspirasi dan membawa Anda ke kondisi kesadaran yang lebih tinggi. Pilih lagu-lagu yang memotivasi dan membangkitkan semangat. 2. Afirmasi. Kata-kata memiliki kekuatan. Gunakan afirmasi positif untuk menggantikan pola pikir negatif. Misalnya, "Saya adalah individu yang kuat, penuh kasih, dan mampu mencapai apapun yang saya inginkan." Ulangi afirmasi ini setiap hari untuk memperkuat keyakinan diri.
3. Latihan spiritual. Meditasi, pernapasan sadar, dan visualisasi adalah alat yang ampuh untuk membawa ketenangan dan kejernihan pikiran. Dalam latihan ini, Anda dapat membayangkan diri Anda mencapai visi terbaik dari hidup Anda. Seringkali, tantangan hidup membuat kita terjebak dalam masalah jangka pendek. Untuk menghindari jebakan ini, penting untuk mengarahkan dialog internal Anda ke tujuan jangka panjang. Misalnya, jika Anda menghadapi kegagalan, inner parent dapat berkata, "Kegagalan ini hanyalah langkah menuju kesuksesan besar. Tetap fokus pada visi yang lebih besar." Dengan cara ini, Anda menjaga perspektif dan tetap termotivasi. Dialog dengan diri sendiri adalah proses yang terus berkembang. Dengan konsistensi, Anda akan merasakan perubahan dalam cara Anda merespons tantangan. Anda akan menjadi lebih sadar akan pola pikir negatif dan mampu mengalihkannya ke arah yang positif. Transformasi ini menciptakan fondasi bagi keseimbangan emosional, mental, dan spiritual. Membangun dialog dengan diri sendiri bukan hanya tentang memperbaiki luka masa lalu, tetapi juga tentang menciptakan masa depan yang selaras dengan tujuan hidup Anda. Dengan kasih sayang, afirmasi, dan alat yang tepat, Anda dapat menjadikan dialog internal sebagai kendaraan untuk mencapai potensi terbaik Anda. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.